Coba, kalau ada orang pintar membuat alasan untuk tidak menepati janji, ada orang pintar membuat alasan untuk tidak melakukan sesuatu kebajikan, itu pertanda ada kompleks istana iblis di dalam kalbunya. Coba, kalau ada orang pintar membuat alasan untuk tidak menepati janji, ada orang pintar membuat alasan untuk tidak melakukan sesuatu kebajikan, itu pertanda ada kompleks istana iblis di dalam kalbunya. Tapi kalau orang ringan, pokoknya hujan, ada jas hujan kok. Ya. Tapi hujan, udah nggak usah naik ojek, sekali-sekali naik Grab, anti hujan kan. Insya Allah nanti ada rezeki lain. Ada, di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Mengamalkan pengetahuannya, pakai kalkulator. Hari ini pengetahuanku 10, tapi pengamalannya baru 6. 4 lagi belum. Besok aku harus sempurnakan. Hari ini pengetahuanku 10, sudah saya lakukan 8, 2 lagi. Besok alhamdulillah 100% aku bisa. Lebih baik mendaki perlahan daripada tidak sama sekali. Berakhlak terpuji. Selama kita masih sadar aku berakhlak terpuji, itu belum kita memiliki akhlak terpuji. Tapi kalau kita sudah tidak sadar kalau kita berakhlak terpuji, itulah baru orang yang berakhlak terpuji. Contohnya, aku itu hari ini puasa loh mas, aku tidak pernah melakukan seperti itu. Aduh, ya kasihan deh ya. Aku itu tidak suka yang melakukan seperti itu, yang jelek-jelek. Ya nggak usah diucapin. Mengungkapkan kebaikan sendiri, walaupun memang itu memang betul-betul baik ada pada diri kita, itu tetap menampilkan akhlak yang tidak terpuji. Karena akhlak terpuji menyumban tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu apalagi orang lain. Jadi kalau kita masih suka menyebut-nyebut kebaikan diri sendiri, kita bukan berakhlak terpuji. Riaknya paling tidak masih ada di situ. Kemudian bersih jiwanya. Jiwa yang bersih tidak pernah kecewa, tidak pernah marah, tidak pernah sebel, tidak pernah jengkel. Nah, tanya diri kita, masih sering marah enggak? Masih sering kecewa enggak? Orang yang tawakal nggak pernah kecewa itu. Tersenyumlah menghadapi apapun. Lurus jalan pikirannya, jalan, go ahead. Ya. Selama turun naik napas ini, selama itu dijamin Tuhan rezekinya kok. Ya, jangan mengcopy paste definisi kebahagiaannya orang lain. Tetangga beli kursi baru, kita juga harus beli kursi baru. Lebih bagus dari itu kalau perlu. Itu memberikan beban tambahan dirinya sendiri. Ya. Jadi itu jiwanya belum bersih, pikirannya juga belum lurus. Pikiran yang lurus itu, dia nggak pernah cemburu melihat prestasinya orang lain secara materi, ya kan? Tapi prestasi spiritualnya, kenapa dia pergi salat subuh berjamaah? Aku juga bisa kok. Sedih, karena aku nggak bisa seperti tetangga. Hanya hujan-hujan sedikit, nggak ke masjid. Ini ada payung kok di rumah, masa nggak ke masjid? Ya, jadi ada motivasi, tapi bukan iri di situ. Nah, penilaian sufi oleh para sufi ini. Mari kita sadari ini. As-sufi munqati'un 'anil khalq muttasilun bil haqq. Sufi sejati tidak terhubung dengan ciptaan.
Karena selalu berhubungan dengan pencipta. Dalam loh ini. As-sufi munqati'un 'anil khalq. Sufi sejati tidak pernah terhubung dengan ciptaan. Kalau seorang sufi, dia nggak peduli ya, siapa orang itu. Dia nggak peduli bagaimana keadaan dirinya. Dia nggak peduli aku naik sepeda kok. Masa aku gengsi? Ini ke masjid. Dia nggak peduli masa pakaianku seperti ini, tidak seperti mereka. Nah, kalau kita masih terhubung dengan makhluk atau ciptaan, ya kita belum sufi sejati. Sufi sejati tidak terhubung dengan ciptaan, nggak ingin pujian, nggak ingin mendapatkan pengakuan, nggak ingin dicemooh, nggak takut dicemoohin orang. Sufi sejati tidak terhubung dengan ciptaan. Anjing menggonggong kami berlalu. Ya. Kenapa? Karena selalu terhubung dengan pencipta. Kalau orang selalu terhubung dengan pencipta, kecil itu uang, kecil itu daya tarik yang lain. Maka itu attachment kita, kemelekatan diri kita kepada Allah, itulah nanti yang akan melepaskan diri kita dengan makhluk. Selama kita tidak bisa menciptakan kemelekatan dengan Tuhan, maka selama itu pula kita akan selalu terkungkung di bawah kemelekatan makhluk. Nah, orang yang terkungkung kemelekatannya dengan uang, rumah, anak, keluarga, itu sulit untuk mendapatkan attachment dengan Allah. Attachment kita, kemelekatan kita dengan Allah, itu akan mengecilkan yang lain. Selama kita masih mengecilkan Allah, membesarkan uang, membesarkan suami atau istri, membesarkan jabatan, kita bukan sufi sejati. De facto, jangan munafik. Selama kita masih membesarkan uang, harta, urusan daripada urusan Allah, kita itu mengecilkan Tuhan. Berarti percuma kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi di nomor 2 kan, di nomor 3 kan urusan Allah. Kalau memang konsisten Allah Maha Besar, ya salat tepat waktu, tepati janjinya, apapun yang terjadi.